Shalom, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat berjumpa lagi dalam program pemahaman Alkitab. Akhir-akhir ini ada banyak orang yang suka menentang Alkitab sebagai firman Tuhan. Dan sebenarnya tantangan seperti ini sudah berjalan beberapa abad ini, khususnya setelah muncul teologi liberal pada abad ke-17. Juga dari kalangan non-Kristen, dengan menggunakan argumen-argumen kaum liberal Kristen, mereka juga menentang Alkitab, apalagi mungkin surat-surat Rasul Paulus. Mereka mempertanyakan akurasi dari dokumen-dokumen perjanjian baru yang ditulis nanti pada 15 sampai 60 tahun kemudian setelah peristiwa-peristiwa itu terjadi. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membahas pada saat ini mengenai teologi apostolik atau teologi kerigmatik. Apakah yang dimaksud dengan teologi apostolik? Dan kiranya pembahasan ini dapat menjawab semua tantangan atau kritikan tersebut, sekaligus dapat memberikan jawaban apakah Rasul Paulus telah menyimpangkan ajaran Kristen dan berbeda dengan ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan para rasul. Saudara-saudara, mari kita ikuti dan kiranya ini boleh menjadi berkat. Jadi saudara-saudara, sekali lagi saya memberi judul, materi akan saya sampaikan pada saat ini adalah teologi apostolik atau teologi kerigmatik, teologi pewartaan. Artinya sebelum naskah-naskah perjanjian baru itu ditulis, sudah ada teologi yang diwartakan oleh para rasul, sudah ada pengajaran, sudah ada bahan-bahan materi pengajaran dan sistem yang digunakan di dalam mengajarkan teologi Kristen kepada jemaat mula-mula. Oleh karena itu, saya memberi judul teologi apostolik kaitannya dengan penulisan naskah asli Alkitab. Jadi bagaimana naskah asli Alkitab ditulis nanti setelah 15 tahun atau bahkan Injil Yohanes misalnya setelah sekitar 60 tahun kemudian baru dituliskan, tetapi kita akan melihat bagaimana dokumen-dokumen perjanjian baru tersebut dapat dipercaya. Memang orang mempertanyakan apakah dokumen-dokumen tersebut tidak mengalami distorsi oleh karena waktu penulisan setelah 15 bahkan sampai 60 tahun kemudian setelah peristiwa-peristiwa itu terjadi. Jawabannya jelas bahwa tidak. Jawabannya tidak. Nah, tentu kita memiliki alasan-alasan ya. Mengapa dokumen-dokumen perjanjian baru itu dapat dipercaya? Alasan yang pertama adalah adanya tradisi lisan dan budaya mengingat yang kuat pada zaman itu. Saudara, tentu kita tidak dapat mengukur zaman Yesus dengan zaman kita sekarang. Pada zaman kita sekarang, tradisi yang dikembangkan atau yang berkembang adalah tradisi tulisan. Tetapi pada masa itu, tradisi yang kuat itu adalah tradisi lisan. Masih sedikit sekali tulisan-tulisan yang beredar pada waktu itu. Sehingga itu, otomatis orang-orang pada waktu itu terbiasa untuk mengingat hal-hal yang mereka dengarkan. Mengingat pengajaran-pengajaran atau mengingat peristiwa-peristiwa yang mereka saksikan. Budaya mengingat mereka pada waktu itu sangat kuat. Karena memang situasi pada waktu itu yang lebih pada tradisi lisan, maka sudah tentu daya ingat mereka teruji. Daya ingat mereka terlatih untuk mengingat sesuatu dalam jangka waktu yang sangat panjang dan lama. Dan kemudian juga bahwa hal-hal yang mereka dengarkan, yang mereka lihat, mereka juga ceritakan kepada generasi berikutnya. Apalagi saudara, ingatan mereka itu bersifat kolektif. Artinya, mereka mengalami pengisian ulang yang terus-menerus melalui pewartaan, melalui pemberitaan firman. Selalu dihotbahkan, selalu diajarkan. Hal-hal apa yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus selalu disampaikan dalam bentuk pewartaan. Hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus termasuk
kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati. Sehingga peristiwa-peristiwa itu bukan hanya diingat oleh satu orang, tetapi diingat oleh banyak orang. Disinilah yang dimaksud dengan ingatan secara kolektif. Jadi umat Kristen pada waktu itu memiliki ingatan secara kolektif terhadap apa yang diwartakan oleh Yesus sendiri dan oleh para rasul setelah kebangkitan Kristus. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, alasan kedua adalah sejak awal kekristenan telah ada materi pengajaran yang jelas dari para rasul. Inilah yang disebut dengan teologi kerikmatik, teologi pewartaan, atau dalam judul ini disebut teologi apostolik, yaitu diberitakan oleh bapak-bapak apostolik, para rasul maupun bapak-bapak apostolik, yaitu murid-murid langsung dari para rasul. Seperti Clemens, muridnya Rasul Paulus. Nah, pada waktu itu sudah ada materi pengajaran yang jelas. Jadi murid-murid bukan masih berdiskusi lagi atau berdebat lagi tentang apa yang harus diberitakan, apa yang harus diwartakan. Sudah langsung terbentuk setelah Yesus bangkit. Bahkan beberapa pengajaran dari teologi apostolik itu sudah ada selagi Yesus masih ada di bumi. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi, apa yang diajarkan oleh para rasul pada jemaat mula-mula disebut teologi apostolik atau teologi kerikmatik, di mana pada waktu itu memang dokumen-dokumen perjanjian baru, kitab-kitab perjanjian baru belum dituliskan, tetapi mereka sudah memiliki bahan pengajaran yang jelas. Mengapa? Oleh karena mereka adalah murid-murid langsung dari Yesus. Mereka mendengar langsung pengajaran dari Tuhan Yesus. Mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri peristiwa-peristiwa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, maupun apa yang terjadi, yaitu Yesus mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati. Nah, mari kita lihat di dalam Alkitab, Kisah Rasul pasal 2 ayat 42, kemudian Kisah Rasul 5 ayat 42. Dikatakan dalam Kisah 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dalam pengajaran rasul-rasul. Dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi pada waktu Kristus bangkit, murid-murid kembali bersemangat. Murid-murid kembali berkumpul. Dan mereka mulai memberitakan. Mereka mulai mengajarkan murid-murid yang lain yang sudah bergabung dalam kelompok 12 murid. Ada pengajaran yang mereka sampaikan, yaitu pengajaran rasul-rasul di sini dikatakan. Jadi walaupun memang dokumen perjanjian baru belum tertulis, tetapi pengajaran Kristen, pengajaran tentang Injil dan teologi Kristen sudah mulai diajarkan, terutama doktrin dasar. Nah, di dalam Kisah Rasul 5 ayat 2, di sana dikatakan, dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka. Ini para rasul. Mereka melanjutkan terus pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Tentu pemberitaan mereka masih di kalangan orang Israel sendiri, di kalangan orang Yahudi. Dan orang Yahudi yang memiliki PL, memiliki konsep yang jelas tentang Mesias yang akan datang. Bahwa Mesias adalah orang yang diurapi, yang akan datang, menduduki tahta Daud, akan menjadi raja. Namun bagi mereka yang mengetahui dengan baik perjanjian lama akan melihat bahwa konsep Mesias dalam perjanjian lama bukan hanya dia akan datang menjadi raja, tetapi dia akan datang juga menjadi juru selamat, yang akan mati tersalib. Karena itu kita akan mendapatkan dalam perjanjian lama nubuatan-nubuatan tentang Mesias yang akan menderita, misalnya di dalam kitab Yesaya 52 dan
Mesias yang akan tersalib, Yesaya 53, dan juga di dalam kitab-kitab yang lain. Mereka memberitakan tentang Injil Yesus yang adalah Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama, yaitu dia akan menjadi raja yang kekal. Tetapi dia juga akan nanti datang sebagai hamba yang menderita dan akan bahkan mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa manusia, dan itu jelas misalnya disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam pasal 53. Juga pada saat itu sudah mulai terbentuk kredo-kredo yang singkat. Pengakuan-pengakuan iman singkat itu sudah ada pada waktu itu. Dalam bentuk yang pendek, dalam bentuk yang singkat. Misalnya, dalam Matius 16 ayat 16, Kisah Rasul 11 ayat 20. Nah, apa yang diucapkan oleh Petrus dalam Kisah 16 ayat dalam Matius 16 ayat 16, di sana dikatakan, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ini kemudian menjadi satu kredo di kalangan murid-murid, di kalangan jemaat mula-mula, bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ini menjadi pengakuan iman. Awalnya ini adalah pengakuan iman Petrus, tapi kemudian ini menjadi suatu tradisi di dalam jemaat mula-mula, menjadi suatu kredo singkat bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kemudian dalam Kisah Rasul 11 ayat 20, akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil. Jadi Injil sudah mulai diberitakan. Itu sejak awal setelah Yesus bangkit. Memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini adalah kredo singkat. Yesus adalah Tuhan. Mungkin saudara, kalau pada saat ini, khususnya di kalangan Kristen, bilang Yesus adalah Tuhan, itu hal yang sangat biasa. Hal yang sangat biasa. Tetapi pada masa itu, ungkapan, pernyataan Yesus adalah Tuhan, itu hal yang luar biasa. Bahkan pernyataan tersebut mengandung resiko. Karena di kekaisaran Roma pada waktu itu, hanya kaisarlah dewa, hanya kaisarlah Tuhan. Jadi ketika orang-orang Kristen menyatakan Yesus adalah Tuhan, ini dianggap sebagai pernyataan politis. Ini adalah suatu pernyataan yang mengandung resiko. Karena dianggap atau bisa ditafsirkan sebagai penentangan terhadap kaisar, sebagai Tuhan yang disembah orang-orang di kekaisaran Roma. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi ini sejak awal dari Kisah 2 tadi kita baca, memang pengajaran dasar kekristenan sudah ada. Sudah ada teologi yang diajarkan oleh para rasul. Dan inilah yang disebut dengan teologi kerikmatik, teologi pewartaan, atau teologi apostolik. Selain itu juga, sudah terdapat himne, lagu-lagu, ya, lagu-lagu. Himne-himne ini merupakan pernyataan iman jemaat mula-mula tentang Yesus terutama, yang kemudian dimasukkan dalam syair lagu, menjadi satu lagu pujian, merupakan himne. Dan syair-syair dalam himne tersebut diambil dari pengajaran Tuhan Yesus dan diambil dari pengajaran para rasul. Misalnya dalam Filipi 2 ayat 6-8, 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, Yohanes 1 ayat 1 dan 5. Dalam Filipi 2 ayat 6-8 di sana dikatakan, dan ini merupakan syair dalam suatu lagu himne pada waktu itu, ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Seperti sekarang ini, para seniman Kristen juga seringkali mengambil syair-syair dalam Alkitab, ya, ayat-ayat Alkitab, dan diberi notasi, ya, menjadi suatu lagu
Demikian juga di awal pengajaran Tuhan Yesus atau pengakuan iman gereja mula-mula, jemaat mula-mula. Kemudian itu dijadikan himne. Jadi sudah ada himne. Dan untuk bagian ini Paulus mengambil itu dari himne yang sudah ada sejak awal. Jadi kalau dikatakan bahwa Paulus mengajarkan ajaran yang lain, berbeda dengan ajaran Tuhan Yesus dan 12 murid, sering dikatakan tentang Paulus bahwa Paulus atau pengajaran Paulus itu jauh panggang dari api. Saya kira ini tidak beralasan. Saya kira tidak beralasan. Oleh karena murid-murid pada waktu itu juga masih hidup. Pasti murid-murid akan menentang Paulus bila Paulus mengajarkan ajaran lain. Petrus menyatakan dalam suratnya, Paulus adalah saudara kita yang kekasih. Bahkan Paulus sudah meninggal, Yohanes masih hidup. Puluhan tahun kemudian lagi, Yohanes masih hidup. Pasti Yohanes akan menentang pengajaran Paulus seandainya Paulus mengajarkan hal yang lain. Seperti yang sekarang ini digembar-gemborkan di luar sana, bahwa orang-orang Kristen telah tersesat dengan ajaran Rasul Paulus. Nah, ini kita lihat contoh Paulus menulis surat Filipi, dan pasal 2 ayat 6-8, ini adalah himne jemaat mula-mula, sebelum Paulus bertobat juga, dan ini dicantumkan Paulus dalam suratnya, bahwa apa yang dikatakan di sini, sebenarnya ini juga yang sudah diajarkan baik oleh Yesus maupun oleh rasul-rasul di awal, bahkan ini juga sudah dinubuatkan oleh para nabi ribuan tahun sebelumnya di dalam kitab PL. Kemudian Paulus juga mengutip dan mencantumkan dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Di sana dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus, ini adalah himne, syair, bagian syair dari suatu himne yang sudah ada pada waktu itu. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, saudara, bila kita mempelajari buku-buku yang ditulis oleh para ahli-ahli tafsir, ketika mereka menyelidiki dokumen-dokumen tua, mereka mendapati bahwa himne-himne seperti ini sudah ada sejak awal sekali kekristenan. Sebelum dokumen perjanjian baru tertulis, bahkan pernyataan-pernyataan seperti ini sudah ada. Apalagi saudara, memang para rasul itu adalah saksi mata pada peristiwa kematian dan kebangkitan. Jadi bukan hal yang aneh kalau kemudian mereka mengajarkan seperti itu, bahwa mereka adalah saksi mata. Kalau ada orang yang kemudian mengajarkan hal yang lain, padahal dia tidak ada di tempat, betapa bodoh kita mempercayai dia. Dan tidak mempercayai saksi mata yang begitu banyak, yang mengajarkan Yesus mati dan bangkit. Dan kita percaya kepada kesaksian orang yang tidak ada di tempat. Ada di tempat yang lain dan ratusan tahun kemudian baru muncul. Dan dia sendiri yang kemudian mengatakan Yesus tidak mati dan tidak bangkit. Saya kira itu merupakan suatu kebodohan kalau kita tidak mempercayai saksi mata yang menuliskan kebenaran-kebenaran ini. Jadi apa yang Paulus tuliskan di sini bukan sekedar klaim tok, tetapi itu berdasarkan apa yang sudah disaksikan oleh para rasul sebagai saksi mata. Dan ini merupakan ajaran dari mula-mula. Dan Yesus sebelum peristiwa terjadi, dia sudah menegaskan bahwa anak manusia akan pergi ke Yerusalem dan akan dibunuh oleh orang-orang kafir di sana, bahwa dia akan mati tapi hari yang ketiga akan bangkit kembali. Ini bukan ajaran Paulus. Ini adalah ajaran yang sudah disampaikan oleh Yesus bahkan sebelum itu terjadi. Bahkan ini juga para nabi sudah menubuatkan tentang kematian seperti Yesaya 53 dan kebangkitan. Kita boleh lihat konsep itu dalam kitab Mazmur, dalam kitab Ayub, kita bisa melihat ayat-ayat yang membicarakan tentang kebangkitan. Saudara, Yohanes menulis Injilnya itu di sekitar tahun 90.
90-an. Ya, berarti ada sekitar 60 tahun kemudian. Tetapi ingat, Yohanes yang menulis Injilnya nanti setelah 60 tahun kemudian, setelah peristiwa itu terjadi, adalah saksi mata. Adalah saksi mata. Dan mungkin orang mengatakan, walaupun dia saksi mata, tapi itu 60 tahun kemudian, saudara. Yang disaksikan oleh Yohanes itu peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Dan tidak mungkin itu terlupakan dari ingatannya. Kalau saya bertanya kepada saudara, kemarin itu sarapan apa? Bahkan kita tidak ingat mungkin. Kita sarapan apa ya kemarin pagi? Kita bahkan tidak ingat mungkin. Tetapi kalau ada orang melihat orang mati kemudian bangkit, itu seumur hidupnya dia tidak akan pernah lupa. Kalau ada orang berjalan di atas air, itu seumur hidupnya dia tidak akan lupa. Kalau ada orang melakukan keajaiban, orang yang buta sejak kecil kemudian dicelikkan matanya, peristiwa-peristiwa itu tidak mungkin akan lupa. Ini peristiwa-peristiwa spesial. Apa yang dicatat di dalam kitab-kitab Injil merupakan peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Bukan peristiwa-peristiwa sehari-hari yang baru 1-2 hari lalu mungkin kita sudah lupa. Kalau ditanya misalnya soal kita mandi jam berapa kemarin dulu. Waktu sore kita mandi jam berapa. Atau kita kemarin sarapan apa. Mungkin kita tidak bisa lagi menjawab. Karena ini peristiwa-peristiwa rutinitas. Tetapi yang ditulis dalam Injil, peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Dan puluhan tahun tidak mungkin dilupakan, bahkan seumur hidupnya. Para rasul, termasuk Yohanes, tidak akan melupakan. Karena dengan mata kepala sendiri, dia menyaksikan itu sebagai murid. Jadi tidak ada alasan sama sekali. Kaum liberal, Kristen, mengaku Kristen, ya. Kaum liberal yang mengaku beragama Kristen. Dan juga orang-orang non-Kristen mau menentang kesaksian para rasul. Meskipun dituliskan ke dalam kitab oleh mereka. Nanti beberapa waktu kemudian. Nah, Injil Yohanes. Kita lihat Yohanes mengawali Injilnya dengan mengambil himne yang pada waktu itu sudah dinyanyikan oleh jemaat mula-mula. Yang bunyinya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, ini adalah himne. Menjadi syair lagu, pujian. Sejak awal kekristenan. Dan kemudian Yohanes mengambil himne ini, memasukkan sebagai mukadimah dari Injilnya. Orang-orang liberal sering mengatakan bahwa konsep ini diambil dari Platonisme. Ini tidak benar. Di ayat 1, tadi pada mulanya adalah firman. Memang di dalam sistem filsafat Platonisme ada ajaran tentang logos. Tetapi logos di dalam filsafat Yunani, itu dia pada level ketiga. Setelah theos, demiurge, dan kemudian logos. Dan logos hanyalah salah satu dewa yang dipercayai oleh orang-orang Yunani. Dan dewa tertinggi itu adalah Zeus. Tetapi kita lihat Yohanes di sini mengatakan bahwa logos itu adalah theos. Dan ini tentu berbeda sekali dengan konsep Platonisme. Yohanes mengambil ini dari himne yang sudah ada sejak awal, di mana himne ini terbentuk berdasarkan pengajaran perjanjian lama, bahwa Dabar Elohim, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, Logos, atau Dabar, firman, itu adalah Allah. Misalnya dalam Kejadian 15 ayat 1, kita lihat di sana Dabar Elohim datang kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Jadi Abraham melihat satu sosok. Ada firman yang dikatakan oleh Tuhan, ada firman yang dituliskan,
di dalam kitab suci, tapi ada firman sebagai nama diri. Dan dalam Yohanes 1 ayat 1 di sini, firman sebagai nama diri, dan itu sudah ada dalam perjanjian lama. Jadi saudara-saudara, Yohanes memang menulis Injilnya nanti 60 tahun kemudian, tetapi tidak memiliki alasan apa-apa untuk mengatakan bahwa tulisan Yohanes mengalami distorsi oleh karena sudah ditulis 60 tahun kemudian. Kenapa? Pertama, dia adalah saksi mata. Dia adalah saksi mata yang melihat peristiwa-peristiwa itu. Dan ini yang dituliskan adalah hal-hal yang luar biasa. Tidak mungkin seumur hidup Yohanes melupakan itu. Bahkan saya kira kita juga memiliki ingatan-ingatan yang kita simpan selama-lamanya untuk peristiwa-peristiwa khusus. Untuk peristiwa-peristiwa khusus. Kecuali peristiwa sehari-hari, rutinitas sehari-hari. Maka mungkin kita akan segera melupakannya. Dan juga mempertimbangkan bahwa memang pada waktu itu budaya mengingat itu sangat kuat. Beda dengan kita sekarang. Saya mau kembali kepada soal ini. Saudara, waktu saya SD, ya zaman saya dan mungkin zaman dari orang-orang tua kita, ya, masih kelas 2 SD atau paling tinggi kelas 3 SD, kalian 1-10 sudah hafal. Dan kita terbiasa menghafal. Begitu cepat kita akan menghafal kalian. Ketika ditanya, kita langsung dapat menjawab. Tapi coba periksa anak-anak sekarang. Bahkan banyak SMA, dia akan bingung kalian 7. Dia bingung kalian 8. Mengapa? Karena mereka sudah menggunakan kalkulator. Sehingga kebiasaan mengingat itu sudah tidak ada lagi. Mereka diizinkan menggunakan kalkulator. Kalau zaman dulu kita SD, mana ada kalkulator? Maka kita harus menghafal, kalkulator kita ada di dalam otak. Oleh karena itu kebiasaan mengingat, budaya mengingat, kuat sekali pada masa kita dibandingkan dengan anak-anak kita sekarang. Jadi jangan kita mengukur peristiwa-peristiwa pada 2000 tahun lalu di masa Yesus, di masa para rasul dengan keadaan kita sekarang ini. Sehingga itu Yohanes pasti tidak akan lupa peristiwa-peristiwa ini secara akurat walaupun sudah terjadi 60 tahun kemudian.